Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai operator ya. Operator di sini dalam segi pemrograman ya, bukan dalam operator seluler ya. Jadi harap mungkin bisa dibedakan lah ya. Jadi operator di sini untuk pemrograman Java ya. Tapi kemungkinan di pemrograman bahasa yang lain juga sama ya intinya ya. Nah, langsung saja dalam secara pengertian ya, operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu ya. Jadi kalau kita pengen melakukan operasi itu kita menggunakan operator ya. Contohnya di sini ingin melakukan penjumlahan, maka kita dapat menggunakan operator plus ya. Nah, A misalkan plus 2, nah seperti ini, atau misalkan A plus B, nah, misalkan B plus C, nah itu berarti kita bisa menggunakan operator plus ya. Nah, ada juga operator-operator yang lain. Nah, kita jabarkan di sini ada beberapa jenis operator ya, ada 6 kategori ya. Jadi masing-masing kategori itu ada banyak simbol-simbolnya ya. Nah, ada operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, bitwise, dan ternary. Kemudian yang pertama adalah operator aritmatika ya. Operator aritmatika ini biasanya digunakan untuk seperti matematikalnya ya. Jadi ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, kemudian ada sisa bagi. Nah, yang 4 ini mungkin sudah familiar. Yang kurang familiar adalah yang sisa bagi ya. Nah, sisa bagi ini jadi hasil dari pembagian. Nah, sisanya itu adalah menggunakan sisa bagi ini ya. Jadi disimbolkan dengan persen ya. Contohnya misalkan 10 ya dibagi 3. Nah, kan 10 dibagi 3 itu kan tidak habis ya. Nah, berarti sisanya berapa? Ya, kalau misalkan 10 dibagi 3 itu kan dapatnya 3 ya. Nah, berarti dia sisanya 1 ya. Karena 3 kali 3 itu kan 9. Nah, berarti untuk menjadi 10 itu sisanya 1 ya. Atau contoh lain misalkan 10 dibagi 4 ya. Sisa bagi 4 berarti dia sisanya adalah 2. Kenapa? Karena 8 kan ya. Jadi 4 kali 2 itu 8. Nah, berarti nanti 8 ke 10 itu dapatnya berapa gitu kan. Nah, jadi sisanya 2. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya kita bahas di codingannya. Untuk kedua adalah penugasan. Nah, penugasan di sini adalah untuk pengisian nilai ya. Jadi nanti sisi kanan itu diisi dengan sisi kiri ya. Nah, ini simbol-simbolnya kurang lebih ada sama dengannya ya. Terus untuk yang ketiga di sini ada operator perbandingan. Sama, ini juga untuk membandingkan sisi kiri dan sisi kanan ya. Jadi kalau sisi kiri lebih besar dibandingkan sisi kanan, apakah benar? Nah, jadi nanti hasil outputnya ini berupa boolean ya. Jadi bernilai true atau false ya hasilnya. Nah, untuk yang ini yang sebelumnya ini hasilnya sisi kanan dimasukkan ke sisi kiri gitu ya. Kemudian untuk operator logika itu kita membandingkan juga ya. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan ada 3, ada logika n. Nah, ini menggunakan dan. Terus logika or ya itu menggunakan garis ya. Ini ada tombolnya di atas enter biasanya ya. Kalau menggunakan shift, jadi harus menggunakan shift kemudian tanda garis seperti ini ya. Jadi ini bukan I atau L ataupun 1 ya. Terus ada negasi menggunakan tanda seru ya. Nah, kita coba nanti. Kemudian ada bitwise. Bitwise ini untuk mengkalkulasikan sebuah biner ya. Jadi membandingkan biner. Jadi kalau n misalkan binernya 1001, nah nanti di n kan dengan
misalkan 11000011 misalkan ya. Jadi binary itu berupa 101 gitu ya. Jadi bitwise ini untuk membandingkan 101. Kemudian operator ternary, nah ini adalah menggunakan dua simbol ya, tanda tanya dan titik dua. Biasanya digunakan untuk percabangan ya, untuk mengecek suatu kondisi. Formatnya, nah ini ada kondisinya, ini pernyataan jika benar ya, titik dua, kemudian pernyataan jika salah. Nah itu contohnya adalah kalau kondisinya nilai lebih besar dari 75 ya, kalau nilainya 80, nah berarti nanti yang benar adalah, yang dikerjakan adalah keterangan lulus ya. Kalau misalkan nilainya 60, nah, maka yang dikerjakan adalah yang keterangan sama dengan tidak lulus. Nah mungkin seperti itu. Kita masuk ke dalam NetBeans ya. Pertama, untuk membuat project baru, seperti biasa new project ya, latihan ketiga. Kita sudah masuki latihan ketiga, percabangan. Operator ya, operator. Finish. Nah ini struktur dasarnya seperti biasa. Kita pertama akan menggunakan operator aritmatika terlebih dahulu ya. Jadi untuk aritmatika itu kita contohkan dengan plus dulu ya. Misalkan kita punya variabel int aja ya, int bilangan 1 ya, bilangan 1, terus ada int bilangan 2 ya, terus ada int hasil ya, untuk menampung hasil. Jadi kita buat sebuah 3 buah variabel ya. Nah untuk melakukan kita contohnya misalkan jabarkan ya, bilangan 1 itu adalah 3, terus bilangan 2 ya adalah 4. Nah berarti kita bisa gunakan, kalau pengen menjumlahkan keduanya, berarti hasil sama dengan 3 ditambah 4. Nah ini berarti dia menggunakan operator aritmatika ya. Maka nanti kalau misalkan kita keluarkan system.out.println ya, maka nanti hasilnya adalah hasil, kita outputkan isi variabel hasilnya ya. Maka nanti pas kita running, angka yang keluar adalah 7 ya, karena dia menjumlahkan 3 dan 4 gitu ya. Kalau misalkan dikalikan misalkan, maka nanti kemungkinan hasil yang keluar adalah 12 ya. Nah itu mungkin yang lainnya juga sama seperti itu ya. Nah yang sisa bagi nih, yang sisa bagi contoh tadi misalkan 10 sisa bagi 3. Nah seperti ini, maka nanti hasil keluarnya adalah 1 ya. Jadi 10 dibagi 3 ya, itu kan dapatnya 3 ya. Nah sisanya adalah 1 ya. Jadi kalau diibaratkan, kita misalkan punya 10 apel ya, dibagikan ke 3 orang ya, kan nggak bakal habis. Nah berarti dia masing-masing orang kebagian 3 apel masing-masing ya, kebagian 3 apel, dan sisanya adalah 1. Nah itu sisa itu yang menjadi hasilnya ya. Nah contoh kalau yang tadi, yang kedua misalkan 10 sisa bagi 4, nah berarti 2 sisanya ya. Jadi 10 dibagi 10 apel dibagikan ke 4 orang, masing-masing dapat 3, sisanya 3 sisanya 2 ya. Jadi dibagikan ke 4 orang, masing-masing dapat 2, sisanya 2 gitu ya. Terus kalau misalkan 100 bisa bagi 2 ya, ini misalkan 100 apel dibagikan ke 2 orang,
berarti harusnya sisa baginya 0 ya, karena dia habis ya. Jadi 100 apel dibagikan ke dua orang itu masing-masing punya 2 apel ya, berarti pasti di sini hasilnya 0 ya, karena habis. Nah, seperti itu untuk operator aritmatika ya. Terus yang kedua, nah ini operator penugasan. Nah, sekaligus di sini sudah menggunakan operator penugasan, yaitu yang bilangan sama dengan 3. Nah, ini operator penugasan. Ya, jadi masukkan penugasan di sini adalah sisi kanan ya, 3 dimasukkan ke dalam variabel bilangan 1, dan sisi 4 angka 4 ya dimasukkan ke dalam bilangan 2. Ya, jadi sama dengan di sini mungkin agak berbeda ya dengan matematika ya. Jadi bilangan 2 dimasukkan oleh 4 gitu ya. Terus yang ini ya, ada plus sama dengannya ya. Plus sama dengan di sini artinya dia sama aja kayak misalkan kalau kita contohkan misalkan plus sama dengan 3 terus kita outputkan bilangan satu ya, bilangan 1. Nah, di sini error karena ini sebelumnya harus ada nilainya terlebih dahulu ya. Jadi untuk menggunakan penugasan plus sama dengan minus ya, berarti kita harus punya nilai sebelumnya dulu ya. Jadi coba kita yang ini nonaktifkan dulu ya. Jadi kita fokus dulu ke sini ya. Untuk bilangan 1 misalkan sebelumnya kita masukkan bilangan 1 sama dengan misalkan 2 ya. Terus bilangan 1 plus sama dengan 3 ya. Ini sama aja kita nuliskan bilangan 1 sama dengan bilangan 1 plus 3. Nah, jadi ini kita nuliskan cara seperti ini juga sama saja dengan kalau kita menuliskan caranya seperti ini ya. Jadi maksudnya adalah bilangan 1 yang sebelumnya ya, yang merupakan 2 itu ditambahkan dengan 3 ya, maka hasilnya adalah bilangan 1 yang sekarang ya. Jadi kemungkinan nanti akan ada perubahan nilai. Yang sebelumnya nilainya 2 ya menjadi 2 ditambah 3 yaitu 5 ya. Jadi kalau kita coba running nah maka hasilnya di sini menjadi 8 ya, seperti itu. Nah, kenapa 8? Karena di sini 2 ditambah 3 ya. Jadi sebelumnya 2, kemudian 2 ditambah 3 menjadi 5, dan 5 yang sebelumnya itu ditambah 3 lagi menjadi 8. Nah, jadi kita coba kalau misalkan yang ini dinonaktifkan dulu ya. Jadi bilangan 1 ya yang semulanya 2, kemudian kita plus sama dengan tekan 3 ya. Jadi yang semulanya 2 ditambah 3 menjadi 5 harusnya ya. Nah, maka di sini 5 ya. Jadi sama aja kalau kita nuliskan bilangan 1 sama dengan bilangan 1 plus 3 ya, seperti itu. Jadi untuk yang penugasan seperti itu. Yang ini juga sama, yang minus sama dengan ya, artinya berarti ya bilangan 1 sama dengan bilangan 1 minus 3 ya. Jadi yang kalau misalkan semula nya 2 atau kita misalkan 5 terus di sini 3 minus kan, minus sama dengan 3 ya, yang semulanya 5 ya terus dikurangi sama dengan 3 menjadi 2 ya. Jadi bilangan 1 sekarang menjadi 2 ya. Nah, kemudian yang kali juga sama seperti itu, sama dengan bisa dicoba yang sisa bagi juga sama ya. Jadi yang nilai sebelumnya ya
sebelumnya berubah menjadi yang nilai baru ya. Nah, seperti itu untuk nilai penugasan ya. Kemudian di sini yang ke ketiga ya, untuk perbandingan. Di sini membandingkan yang sisi kiri dengan sisi kanan ya. Jadi lebih besar dan ini hasilnya akan menjadi boolean. Ya, nah kita contohkan di sini misalkan bilangan 1 dibandingkan bilangan 2. Kita coba hapusin dulu ini yang sebelumnya. Ya, nah karena boolean berarti hasilnya harus boolean. Ya, hasil sama dengan ya bilangan 1 ya dibandingkan dengan misalkan pakai lebih besar ya, lebih besar bilangan 2 ya. Tapi kita coba bilangan satunya adalah 2 ya, terus bilangan 2 nya adalah 3. Mungkin 5 aja ya. Nah, ini mungkin hasilnya adalah jika kita outputkan hasilnya, maka ini akan bernilai ya, jika 2 lebih besar daripada 5, apakah benar? Ya. Harusnya salah. Nah, salahnya akan bernilai false ya. Yang keluar adalah false. Ya. Jadi 2 lebih besar dibanding 5 itu bernilai salah ya. Nah, kecuali kalau misalkan kita yang kedua, kita coba yang lebih kecil. Misalkan bilangan 1 lebih kecil dibandingkan bilangan 2, maka ini akan bernilai true ya, karena 2 kurang dari 5 itu bernilai true ya, atau benar. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sama dengan ya, misalkan kita coba samakan bilangan 1 2, bilangan 2 juga 2. Nah, ini berarti kita bandingkan bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Apakah bilangan 1 sama dengan bilangan 2? Maka ini akan bernilai true, sama ya. Jadi kalau kita coba bedakan di sini 5 misalkan bilangan satunya, maka di sini akan menjadi false ya, karena bilangan 1 sama dengan bilangan 2 ya. 5 sama dengan 2 itu bernilai false ya. Jadi salah ya, kecuali kalau kita misalkan pakai operator yang lain. Nah, ini tidak sama dengan, harusnya bernilai true ya. Nah, maka bernilai true untuk bilangan 1 tidak sama dengan 2. Nah, terus untuk lebih besar sama dengan ini kita coba bandingkan misalkan 5 dengan 5 ya. Kalau kita mau lebih besar ya, 5 lebih besar dibandingkan dengan 5, ini akan bernilai false ya, karena itu batasnya itu biasanya harus 6 misalkan ya. Jadi kalau harus lebih minimal 1 ya. Jadi 6 lebih besar dibanding 5, ini harusnya bernilai true. Nah, baru kalau seperti ini bernilai true ya. Jadi lebih besar itu harus minimal lebih 1 itu ya. Jadi nggak boleh sama. Kalau sama itu pasti akan bernilai false ya. Kecuali kalau kita misalkan pengen 5 ya, ini berarti kalau pengen bernilai true harus menggunakan lebih besar dari sama dengan ya, maka ini bernilai true. Jadi kalau kita tanpa sama dengan seperti ini akan bernilai false ya. Jadi kalau lebih besar aja itu harus minimal lebih dari 1 gitu ya. Jadi minimal lebih 1 gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga sama untuk kurang dari. Terus untuk yang logika ini juga sama, membandingkan sisi kiri dan kanan ya. Jadi sama seperti ini, bandingkan kiri dan kanan seperti ini. Cuman ini menggunakan operator n ya. N itu kalau
akan bernilai true kalau dua-duanya true. Ya, kalau salah satu false, maka dia akan bernilai false, ya. Nah, kalau logika OR itu salah satunya bernilai true, ya, maka akan menghasilkan true. Ya, kita coba dulu yang logika AND, yang mana kalau dia true, ya, di sini harus true. Nilainya berarti ini harus boolean. Ya, boolean. Nah, ini harus boolean kalau misalkan true dua-duanya, ya. Pakai dan ya. Kita apply. Nah, kalau misalkan bilangan 1 dan bilangan 2, maka ini akan menghasilkan true, ya. Nah, kalau kita misalkan di sini atau, ya, atau or, nah ini juga bernilai true. Cuman di sini mungkin bedanya kalau misalkan yang dan, ya, kalau salah satunya false, ya, bilangan 1 true, maka dia akan menghasilkan false, ya. Jadi kalau misalkan salah satunya ada yang false, pasti nilainya false. Nah, beda kalau misalkan or. Kalau or, ya, jika salah satunya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan benar, ya. Jadi kalau salah satunya true, menghasilkan true, ya. Jadi kalau mungkin or itu salah satu saja benar, itu menghasilkan benar. Kalau n itu harus dua-duanya kalau ingin menghasilkan benar, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini negasi adalah kebalikan. Nah, untuk negasi di sini tidak membandingkan dua, ya. Jadi dia hanya menggunakan satu saja, ya. Misalkan negasi seperti ini, ya. Kalau misalkan kan bilangan 1 itu bernilai true, ya. Kalau negasi bilangan 1 itu berarti akan kebalikan dari yang true, menjadi false, ya. Hasilnya kalau keluar akan keluar false, ya. Yang semulanya true, bilangan satunya true, maka jika dinegasikan menghasilkan false, ya. Terus kalau kita misalkan yang bilangan kedua, yang semula bilangan 2-nya adalah false, jika kita negasikan maka dia akan menghasilkan true, ya. Seperti itu untuk logika. Kemudian untuk bitwise, nah untuk bitwise di sini membandingkan dia biner, ya. Kita contohkan misalkan binernya adalah kita menggunakan int kembali, ya, int. Nah, int bilangannya adalah 1011 dengan 1100, ya, seperti itu. Ternyata untuk melakukan operasi bitwise itu kita tidak bisa langsung binernya, ya. Jadi kita coba dengan angkanya saja, ya. Misalkan angkanya 5 terus sama 6 misalkan, ya. Bilangan satunya 5 dan 6. Dan ini kalau misalkan dijadikan menjadi biner, ya. Kita coba convert, ya. Misalkan maka dia binernya adalah 101. Nah, 101 ini dari mana? Itu dari kalau kita pengen mengubah sebuah bilangan, nah ini bilangan desimalnya, ya, maka angka 1, ya, yang ada di dalam biner itu mewakili angka desimal yang ada di bagian bawah sini, ya. Jadi 1 yang sebelah paling kanan itu sama aja dengan 2/0 kalau dalam desimal, ya, yaitu artinya 1. Terus kalau yang kedua, ya, ini 2/1, ya. 2/1 itu adalah 2.
terus 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, dan seterusnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan 5 ya, 5 itu adalah penjumlahan 4 dan 1. Nah, hasil berarti binernya adalah 101 ya, menjumlahkan 4 dan 1 ya. Jadi yang ini satunya 4, terus untuk yang satu yang terakhir yang belah sini ini adalah 1 ya. Jadi 4 tambah 1 jadi 5. Yang hasil di sini berarti si desimal 5 merupakan 101 ya. Seperti itu untuk 6. Nah, untuk 6 berarti adalah 4 tambah 2 ya. Jadi 110 harusnya. Ya, jadi kita coba 6 itu kalau diubah jadi biner adalah 110. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi 5 dan kita coba n kan dengan 6 ya. Jadi 5 n 6 itu akan menghasilkan 4 ya. Kenapa 4? Ya karena ya kalau kita misalkan jabarkan di sini 101 dan 110 ya, kita operasikan dengan menggunakan n ya. Artinya n itu kan kalau misalkan kedua-duanya benar, bernilai benar ya, hasilnya berarti 1 ya. Jadi 1n1 itu 1 ya. 0n1 adalah 0. Nah, 1n0 adalah 0 ya. Hasil ini 100 adalah 4 ya. 100 adalah 4 ya. Satunya 4 di sini dan 0 ini gak dihitung, 0 gak dihitung ya. Jadi kalau 0 itu tidak dijumlahkan, berarti di sini 100 adalah 4. Maka di sini keluarannya adalah 4. Yaitu untuk operator bitwise yang dan ya. Nah, untuk OR berarti kita jumlahkannya, berarti ini kalau ada yang satu, kalau pakai OR nih misalkan ya, kita pakai OR ini harusnya 1 1. Nah, 1 1 ini adalah 4 tambah 2 6 tambah 1 7 ya. 7. Kita coba tes kalau dibandingkan di sini dengan menggunakan OR ya. Nah, maka hasilnya 7 ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan bitwise ya, di sini diinisialisasinya dengan menggunakan angka, dan kalau misalkan operasikannya nanti dia menghitung sendiri secara biner ya. Jadi tidak menggunakan desimal gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya adalah XOR. Ini XOR ini sama aja operasinya, cuman dia akan bernilai benar jika salah satunya harus benar dan salah ya, seperti itu. Terus untuk negasi dia akan kebalikan, dan untuk left shift, nah left shift dia akan menggeser ya binernya. Nah, kita contohkan misalkan 5 ini kalau kita left shift kan ya, bilangan 1 digeser digeser 1, maka dia akan menghasilkan 2. Kenapa? 101 ya. 101 itu digeser ke kanan ya. Jadi yang ini ya, yang 1 mungkin dia digeser ke kanan menjadi 0 ya. Yang ini digeser ke kanan jadi 1. Yang ini hilang, yang ini ke kanan dia bakal hilang ya. Jadi kalau dijabarkan mungkin seperti ini ya. Ini 0001 kan, saya anggap gitu. Nah, jadi dia bergeser ke kanan ya. Angka satunya bergeser ke kanan, dan yang paling kanan itu akan hilang
ya, maka alhasil ini jadi 2 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang left right shift berarti dia menggeserkannya ke kanan, kalau left shift menggesernya ke kiri ya. Terus untuk yang left side assignment dia tidak mengabaikan minus ya, jadi ada tanda minusnya. Jadi kalau left shift doang atau right shift doang itu tidak, tandanya tidak diabaikan ya, dan tandanya diabaikan. Yang ini diperhatikan ya, seperti itu. Bisa dilihat di sini lebih jelasnya ya. Kalau 10 nih, ini kan jadi kalau A digeser 1 menjadi 5. Terus untuk A minus 10 ya, maka ini tidak diabaikan ya. Jadi untuk ini tandanya diabaikan, dan kalau assignment dia tidak mengabaikan minus ya. Jadi nilainya terlalu besar di sini ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk operator bitwise mungkin seperti itu. Cuman mungkin bitwise ini biasanya jarang digunakan sih ya. Jadi hanya pengetahuan saja. Untuk yang terakhir adalah operator ternary. Di sini dia menggunakan 2 simbol ya, dan ini adalah titik 2 ya. Jadi kita bisa contohkan, misalkan di sini kita coba contoh pakai ini saja ya. Nah, untuk atau kita coba, nah, keterangan lulus ya, berarti di sini kita mengeluarkan keterangan, dan di sini kita buat keterangan dan nilai. Oh ya, nilainya berarti int nilai ya. Kita jabarkan, ini hapus dulu saja ya. Nilai sama dengan 80 ya. Terus kemudian di sini kutipnya ya, karena kutipnya ini beda ya. Nah, kemudian di sini ada error titik 2, titik koma ya ini. Titik koma. Ternyata variabelnya bukan diletakkan di bagian statement true atau false ya. Jadi keterangan sama dengan ya itu harus di belakang ya. Jadi keterangan sama dengan nilai lebih besar dari 75. Kemudian ini tanda tanya ya. Jadi yang ini statement untuk false-nya tidak menggunakan keterangan, jadi langsung saja dalam kutip ya. Jadi ini keterangan dalam kutip. Jadi yang ada di dalam sini kemungkinan salah ya. Jadi harusnya, nah, seperti ini ya. Ini keterangan sama dengan nilai lebih besar dari 75. Tanda tanya, keterangan ininya hapus ya. Ini jika benar adalah lulus, dan jika salah tidak lulus ya. Seperti ini ya formatnya. Jadi kondisi pernyataan, jika kondisinya adalah seperti ini ya, terus pernyataan benarnya lulus dan pernyataan tidak benarnya adalah tidak lulus. Untuk ini diantaranya ini titik 2 ya. Nah, seperti ini. Yang di sini udah benar gitu ya, seperti ini. Untuk variabel kalau bisa huruf besar di awal harusnya kecil. Nah, ini juga. Nah, yang dikeluarkan adalah keterangan. Nah, ini nanti hasilnya akan, jika si nilai lebih besar dari 75 maka dia akan lulus ya. Jadi keterangan ini akan menyimpan lulus, dan kalau nilainya kurang dari itu akan menyimpan tidak lulus ya.
dan keterangannya akan disimpan tidak lulus. Kemudian kita coba apply, ini harusnya keterangannya lulus karena nilainya 80. Terus untuk yang tidak lulus kita coba tes dengan nilai 60, maka hasilnya tidak lulus ya. Seperti itu untuk operator bitwise ya. Nah, mungkin seperti itu saja ya untuk materi dari operator ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Sekian untuk materi kali ini ya, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.